Ya, bisa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi ini serius kasus bunuh diri seorang siswa yang diduga depresi akibat bullying di sekolahnya di wilayah Garut, Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi membentuk tim investigasi guna mengungkap kejadian yang menimpa siswa kelas 10 tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membentuk tim investigasi atas kasus meninggalnya pria, siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Garut yang diduga akhiri hidupnya akibat tekanan dan perundungan. Kang Deddy sudah melakukan musyawarah dengan pihak sekolah dan orang tua korban. Namun karena belum ada titik temu, kasus ini dibawa ke ranah hukum untuk diusut tuntas. Yang melaporkan kelas 10 bukan dari siswa ya? Bukan dari siswa. Kemudian berikutnya adalah Ibu mendapat informasi tidak bahwa almarhum pernah mendapat perundungan dari temannya? Tidak. Tidak mendapatkan informasi tersebut. Sama sekali? Saya baru dapat informasi hari Rabu dari Ibu langsung. Artinya di kelas itu anak-anak pernah ada yang bercerita nggak? Tidak. Tidak. Pernah nggak Ibu ada upaya untuk bertanya pada mereka? Karena tidak ada laporan ke saya dan saya juga tidak merasa ada perundungan, sehingga saya tidak bertanya juga kepada mereka. Kan muncul berita hari ini yang melaporkan kelas 10 bukan dari siswa ya? Bukan dari siswa. Kemudian berikutnya adalah Ibu mendapat informasi tidak bahwa almarhum pernah mendapat perundungan dari temannya? Tidak. Tidak mendapatkan informasi tersebut. Sama sekali? Saya baru dapat informasi hari Rabu dari Ibu langsung. Artinya di kelas itu anak-anak pernah ada yang bercerita nggak? Tidak. Tidak. Pernah nggak Ibu ada upaya untuk bertanya pada mereka? Karena tidak ada laporan ke saya dan saya juga tidak merasa ada perundungan, sehingga saya tidak bertanya juga kepada mereka. Kan muncul berita hari ini. Sekolah yang seharusnya jadi tempat aman bagi anak-anak untuk tumbuh kembang dan menuntut ilmu, bukan malah membuat mereka kehilangan harapan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada korban jiwa akibat pembiaran bullying di lingkungan pendidikan. Ya, Togi, ini jadi menyedihkan sekali ya tentunya, dan miris sekali ini masih terjadi di dunia pendidikan. Tentunya sebagai orang tua juga saya menjadi merasa harus lebih hati-hati lagi nih untuk memilih sekolah mana yang baik untuk anak-anak. Karena kita juga harus melihat dari sisi lingkungan maupun bagaimana dari pihak sekolah ini mengajarkan atau dalam mendampingi anak-anaknya di lingkungan sekolah, tidak hanya saat di dalam kelas, begitu ya? Ya, karena memang kadang-kadang itu dia, mungkin kalau kita pernah mengalami waktu kita SMA pun juga, mungkin ada juga kakak kelas mungkin yang jahil atau nggak bullying. Tapi alangkah baiknya mungkin ada peran dari pihak sekolah ini mungkin bisa berkomunikasi dengan para murid-muridnya, gimana bisa sharing. Karena kadang kalau kita dibullying, kita ngerasa takut untuk share. Nah, mungkin dari pihak sekolah ada program-program yang bisa mendekatkan para guru dengan murid, bisa menceritakan mungkin ada yang bullying, ada yang iseng, dan alangkah baiknya mungkin dari pihak sekolah bisa memasang CCTV atau dari security bisa berkeliling. Kadang-kadang kosnya ada kakak kelas dulu itu bisa di belakang sekolah tuh. Kita di Togi pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin juga. Ditarik gitu ya ke belakang sekolah ya? Sekolah, minta uang jajan kayak gitu. Jajanin gua nggak gitu ya? Tapi tentunya juga untuk pihak orang tua juga tidak hanya berdiam diri, mungkin setiap hari bisa berinteraksi dengan anak saat berada di rumah, seperti apa kegiatannya di sekolah agar mengetahui nih seperti apa pertemanannya, sosialisasinya, dan juga seperti apa guru-gurunya di sekolah, begitu ya? Baik, dan untuk selanjutnya pemirsa, ini ada pihak berwajib periksa 18 orang saksi, termasuk korban dalam kasus bullying anak SMP yang ada di Kabupaten Blitar. Ya, kasus perundungan terjadi saat masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mantap, video kewenangan ini. Beredar di media sosial, seorang pelajar di wilayah Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dirundung oleh belasan pelajar teman satu sekolahnya. Tak hanya dirundung, korban juga alami penganiayaan. Mirisnya perundungan disertai penganiayaan ini dilakukan dalam lingkungan sekolah saat terjadi masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dari video viral, Polres Blitar lakukan penyidikan dan memanggil 18 orang saksi termasuk korban bullying berinisial INK.
serangkaian tindakan penyelidikan, baik itu meminta keterangan dari saksi-saksi, kurang lebih ada 18 saksi ya. Dan secara umum kami sudah mendapatkan potret besar dari peristiwa itu di TKP di mana, jam berapa, latar belakang. Tentunya karena ini melibatkan anak-anak ya, pelajar, kita bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang bekerja sama. Dan kalaupun ya langkah hukum yang ditempuh bukan penyelesaian mediasi, maka ada aturan-aturan khusus yaitu diversi. Pengeroyokan diduga dipicu saling olok. Semua murid yang terlibat masih kelas 7, baik terduga pelaku dan korban. Meski kasus ini nanti berakhir diversi karena pelaku dan korban masih anak-anak, pihak kepolisian meminta pada pihak sekolah dan orang tua memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya. Ya, lagi-lagi sangat disayangkan ya. Betul. Untuk ada pengeroyokan lah antara siswa. Tapi ada mungkin ide dari akunya mungkin ada ekstrakurikuler tinju. Jadi kalau memang nggak suka sama murid yang lain, mereka bisa bertarung di sebuah area terbuka, tapi tetap harus memakai ini ya, alat pelindung gitu. Jadi kalau memang berantem, ya udah, ketika ada yang kalah, dia harus minta maaf, fair and square gitu. Betul sekali. Dan ini juga tetap harus dengan pendampingan guru-gurunya tentunya ya. Atau mungkin kalau bukan tinju, ada yang namanya karate. Ya kan, atau taekwondo itu juga sama untuk menyalurkan energi yang berlebih dari siswa-siswa ini tentunya ya. Baik, kita informasi selanjutnya, misal seorang siswi SMP di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini dirundung oleh temannya sama pelajar. Iya, saat korban berniat meminta maaf, ini pelaku justru menganiaya korban. Rekaman video perundungan seorang pelajar SMP di Lubuk Linggau. Korban berusia 13 tahun dipukul dan ditendang oleh temannya sesama pelajar berusia 15 tahun. Aksi perundungan ini dilakukan di salah satu sekolah dasar di Kelurahan Mesat, Jaya Kota, Lubuk Linggau. Aksi perundungan ini direkam oleh temannya sesama pelajar. Keluarga korban melaporkan perundungan yang dialami ke kantor polisi. Medsos ini seumur hidup akan dilihat dari orang banyak, ya termasuk anak korban juga terganggu masalah psikis. Karena pertama itu anak korban ini tadi tidak mau sekolah dan mau pindah sekolah dan murung. Pelaku dan korban terjadi selisih paham dan keduanya mengadakan pertemuan di lokasi. Korban datang guna meminta maaf kepada pelaku, namun korban justru mendapatkan penganiayaan. Saat ini kami sedang melakukan proses penyelidikan awal, termasuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi, korban, serta barang bukti. Pelaku perundungan akan dipanggil dan diperiksa guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.